Oke, teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu brand audio yang namanya Rose Technic ya. Sekarang berubah brandingnya menjadi Rose Celsa. Nah, saya kira setelah ada perubahan brandingnya dari Rose Technic menjadi Rose Celsa, terus salah satu TWS-nya juga dari Rose Technic Ceramics. Nah, sekarang ada lagi yang namanya Rose Celsa Ceramics X. Awalnya saya kira nggak akan banyak perubahan, terutama di sound quality-nya. Soalnya ya dari segi fisiknya ini keduanya perubahannya atau perbedaannya hanya sedikit sekali. Mungkin 90% dari desainnya masih sama dan build quality-nya pun masih sangat-sangat mirip. Tapi teman-teman, setelah dengerin sendiri gimana suaranya, ternyata perubahannya cukup signifikan teman-teman. Apalagi setelah nyobain gimana performa ANC-nya, udah ada ANC-nya dan ini bukan gimmick teman-teman. Jadi performa dari ANC-nya dalam meredam noise pun di sini juga udah terbilang bagus. Oke teman-teman, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Ini review saya untuk Rose Celsa Ceramics X. Oke, sebelumnya saya sampaikan makasih dulu buat Rose Celsa yang udah ngirimin unit TWS-nya Rose Celsa Ceramics X ini. Dan kali ini, di video kali ini saya akan mengutarakan impresi jujur saya untuk si TWS-nya ini, Rose Celsa Ceramics X ini. Untuk spesifikasinya, TWS ini menggunakan konfigurasi single dynamic driver aja teman-teman. Ya, sama kayak TWS-TWS budget di kelas harganya. Ukurannya 10 mm dengan impedansi 32 ohm. Terus rentang frekuensinya 20 Hz sampai 20 kHz atau 20.000 Hz. Lalu koneksinya udah pakai Bluetooth 5.3. Ya, itu tadi beberapa spesifikasi teknis yang masih sama kayak Ceramics yang sebelumnya. Nah, lalu untuk beberapa bagian yang jadi sisi upgrade-nya teman-teman. Untuk baterainya sebenarnya masih sama, masih 400 mAh di charging case-nya, lalu 40 mAh di masing-masing earbud-nya atau masing-masing unit TWS-nya. Tapi kali ini klaim dari playtime-nya lebih lama teman-teman. Sekali pengecasan untuk full di charging case-nya ini bisa ngasih playtime selama 50 jam. Sedangkan untuk yang seri Ceramics yang sebelumnya, ini playtime-nya hanya 35 jam. Padahal kapasitas baterainya masih sama, 400 mAh di charging case-nya dan 40 mAh di masing-masing unit TWS-nya. Lalu untuk fitur-fiturnya juga ada banyak upgrade teman-teman. Di sini udah ada ANC. Dan ya, ANC ini salah satu poin upgrade dari Ceramics yang sebelumnya. Seperti biasa, ANC-nya ada 4 mode, dari mode normal atau mode ANC off. Terus ada ANC on, terus wine mode atau penghilang suara angin. Terus ada satu lagi yang namanya transparency mode. Lalu hadirnya codec LDAC di sini juga jadi poin upgrade teman-teman dari yang sebelumnya yang Ceramics biasa. Di sini masih sebatas SBC sama AAC aja. Lalu untuk latensinya atau delay-nya juga di sini udah ada sedikit upgrade dari yang sebelumnya 60 mDetik sekarang jadi 54 mDetik di gaming mode-nya. Lalu untuk fitur-fitur yang lain juga masih dipertahankan teman-teman dari yang sebelumnya. Di sini masih ada IPX5 untuk sertifikasi anti airnya. Terus masih ada juga dukungan aplikasi. Pakai aplikasi Rose Link yang teman-teman bisa download di Play Store ataupun App Store. Nah, di aplikasi Rose Link-nya ini teman-teman bisa menavigasi semua fitur-fiturnya yang dibawain untuk si Ceramics X ini. Mulai dari gonta-ganti mode ANC, terus switch ke gaming mode. Lalu untuk gonta-ganti sound profile atau tuningan suara, di sini juga masih ada 3 preset yang kita bisa pilih, yaitu ada sound profile pop, terus rock sama hi-fi. Lalu teman-teman juga bisa ngubah-ubah pengaturan tab kontrolnya juga di sini. Mau tab sekali atau tab 2 kali atau tab 3 kali, itu nanti fungsinya apa teman-teman bisa ubah-ubah sendiri di aplikasinya Rose Link. Nah, dengan spesifikasi teknis dan beberapa fitur-fiturnya tadi teman-teman, Rose Celsa Ceramics X ini saat ini harganya di 17 Januari 2025 ini ada di angka 37,99 dolar USD. Ya, memang perbedaan harganya cukup signifikan dari yang lama, dari yang Ceramics biasa ini. Yang Ceramics biasa ini harganya di 23,99 USD untuk saat ini. Nah, sayangnya di Indonesia untuk yang Ceramics X ini udah ada yang jual, tapi saya belum menemukan harga yang valid. Kalau kasarannya sih ya, misalkan berdasarkan dari kurs dolar ke rupiah aja, yang Ceramics biasa ini jadinya 390 ribuan. Sedangkan yang Ceramics X ini jadi sekitar 620 ribuan. Lalu untuk isi kelengkapannya teman-teman, sayang sekali di Rose Celsa Ceramics X yang harganya lebih mahal ini justru kita udah nggak dibawain hard case kayak gini. Kualitasnya bagus, ini
kuat juga, misal ketumbuk-tumbuk sama barang-barang yang berat di tas tuh masih ada, ya masih ada rasa aman yang lebih aman lah. Sedangkan di Roselsa Ceramics X yang baru ini dengan harga yang lebih mahal, sayang sekali kita udah nggak dibawain hard case-nya ini. Lalu untuk sisanya, untuk kelengkapan yang lain masih sama aja teman-teman. Masih ada unit TWS sama charging case-nya ini, terus ada beberapa ear tips juga, sama kabel data sama user manual. Udah, itu aja. Oke, lalu untuk build quality-nya teman-teman, baik desain maupun materialnya, enggak ada perbedaan yang berarti dari seri yang sebelumnya. Untuk desain unit TWS-nya yang modelnya kacang kayak gini, enggak bertangkai. Bentuk dasarnya bulat, finishingnya yang di sini doff, sedangkan yang di charging case-nya ini glossy. Dua-duanya pakai material plastik atau resin atau polikarbonat entah. Tapi finishingnya dibikin yang glossy kayak gini. Jadi feel-nya memang jadi kayak keramik sesuai dengan namanya ceramics. Tapi yang jelas ini bukan keramik beneran ya teman-teman ya. Lalu di sini ada indikator baterainya teman-teman. Di sini warnanya oranye, berarti ini baterainya udah low di charging case-nya. Kalau baterainya full, ini nanti warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Untuk unit dari TWS-nya juga ini mirip banget teman-teman. Cuman beda warnanya, terus beda di gambar logonya sama di sini yang di ceramics biasa. Di sini ada kayak garis motif garisnya, sedangkan di sini polos. Yang beda di sini malah justru ear tipsnya teman-teman. Jujur aja saya lebih suka ear tips yang lama, yang warnanya lucu kayak gini. Sama silikonnya di sini juga lebih kenyal. Sedangkan yang kali ini warnanya hitam dan kekenyalannya ya biasa aja, lebih kenyal yang warna putih ungu ini. Lalu untuk fittingnya yang saya suka dari Ceramics maupun Ceramics X ini dia isolasinya bagus banget teman-teman, kekedapannya bagus, ngesilnya bagus. Bahkan jujur aja untuk di telinga saya pribadi lebih bagus si Ceramics X ini kekedapannya ketimbang Roselsa Earfree i5 ini. Di sini kan ada tangkainya tapi bentuknya ya untuk kekedapannya lebih kedap yang di Ceramics X ini daripada Roselsa Earfree i5 ini. Tapi kalau dari sisi desainnya, saya memang secara subjektif, saya pribadi tetap lebih suka desain yang bertangkai kayak gini. Ya, jadi overall untuk fittingnya, Ceramics X ini nyaman teman-teman dan nggak ada keluhan sama sekali di saya. Gejala driver flex juga di sini aman. Ya, tinggal pakai aja. Sekali pakai juga udah langsung ketemu fitnya yang enak. Nggak harus pasang, lepas lagi karena belum nyaman, pasang lagi gitu nggak. Dari sini sekali pasang aja di telinga udah langsung dapat feel-nya yang nyaman dan kedap. Lalu untuk performa dari ANC-nya teman-teman, ini juga bagus. Bahkan menurut saya ini sedikit lebih bagus dari ANC-nya si Earfree i5 ini. Di sini lebih bersih, ngilangin noise-nya, lebih enggak banyak suara-suara dari luar yang bocor, terutama ketika di jalan raya. Cuma di sini kita nggak bisa atur seberapa sensitif atau seberapa kuat performa dari ANC-nya. Kalau yang di Earfree i5 ini kita bisa atur ANC-nya mau tipis-tipis aja, mau moderat atau mau yang paling kuat dalam meredam noise. Sedangkan untuk wine mode sama transparansi mode-nya dua-duanya berasa sekelas aja. Suara kemersek masih ada kalau kita kena angin dengan intensitas yang banyak atau kecepatan yang lumayan cepat. Kayak misal lagi motoran, nggak pakai helm kayak gitu. Tapi kalau cuma sekedar sepedaan santai, suara angin masih bisa difilter dengan bagus. Sedangkan untuk mode ANC di jalan raya, suara-suara kendaraan masih sedikit bocor dan saya sebenarnya malah suka yang kayak gini daripada yang betul-betul kedap bersih banget. Malah beresiko kalau di jalan raya. Dengan ANC yang segini, ini udah cukup untuk kita nggak kehilangan gebukan bass maupun detail-detail lain dari musik yang lagi kita dengerin. Pas lagi kita di jalan raya yang riuh ramai. Sedangkan untuk di dalam ruangan, ini udah sangat cukup buat sekedar ngeredam noise dari kipas PC misalnya atau suara AC atau kipas angin ini udah cukup bersih. Nah, sekarang untuk sound quality-nya teman-teman, karena di sini ada 3 tuningan yang kita tinggal pilih aja lewat aplikasi Roslink-nya. Jadi di impresi suara kali ini saya pakai preset sound profile yang paling sering saya pakai aja atau gampangnya yang paling nyaman buat saya dengerin banyak musik, yaitu yang preset pop. Kita ke low atau bassnya dulu. Di frekuensi low atau bassnya ini, Ceramics X ini bukan TWS yang bassnya gendut ala-ala bass head gitu, bukan. Tapi terbilang udah punya tenaga gebukan yang bagus. Gebukan di frekuensi bawahnya dapat, impact-nya berasa.
rumble-nya juga ada. Mid bassnya juga bagus teman-teman, kuantitasnya pas, terkontrol dengan baik, nggak nyebrang ke area midnya, nggak bleber. Terus transition speednya juga, ya walaupun nggak bisa dibilang gesit, tapi juga nggak yang terlalu lambat kayak TWS yang punya karakter bass yang boomy. Secara overall presentasi dari bassnya ini juga buat saya masih bisa dibilang all-rounder, terutama di genre-genre yang nggak butuh kecepatan bass yang gesit macam musik-musik metal kayak gitu. Tapi kalaupun teman-teman punya banyak playlist metal, bassnya Ceramics X ini juga masih ya cukup nyaman lah. Ya gimana ya, sejauh ini untuk beberapa TWS yang udah pernah saya coba memang belum ada yang benar-benar spesifik punya transition speed bass yang benar-benar gesit, yang perfect buat ngejar double pedal misalnya. Segini di Ceramics X ini udah lumayan bagus untuk kelas TWS, apalagi di kelas harga di bawah 1 juta. Lalu untuk vokal dan instrumen di frekuensi tengah atau midnya, presentasi vokal dari Ceramics X ini juga bagus teman-teman. Vokal laki-laki, vokal perempuan, ketebalannya pas, posisi layernya juga enggak yang mundur banget gimana-gimana. Masih di posisi yang bagus, sedikit di belakang bassnya, dan dia masih punya artikulasi yang bagus. Vokal-vokal di frekuensi atasnya juga terbilang sangat aman dari pick atau sensasi-sensasi nyelekit yang aneh-aneh, atau nusuk, atau kasar, atau apalah. Nah, ini juga jadi salah satu perbaikan dari sisi tonalnya dibandingkan Rose Technique Ceramics yang sebelumnya. Yang di sini kadang masih ada sedikit kasar-kasar dan nyelekitnya di vokal-vokal atas. Sedangkan di Ceramics X ini di sini udah sangat aman. Lalu presentasi instrumen yang lain kayak gitar, piano, ini juga di sini pas dan nggak ada gejala-gejala mendem maupun ngepick juga. Lalu di frekuensi atas atau treble-nya, Ceramics X ini treble-nya dituning dengan bagus juga teman-teman. Sensasi detail dan ngeceringnya masih dihadirkan dengan cukup jelas dan juga dengan kontrol yang sangat bagus. Jadi dari lower treble, mid treble sampai upper treble-nya semuanya aman dari gejala nusuk, ngepick ataupun kasar-kasar. Untuk gigitan-gigitan di senar gitar maupun biola juga masih cukup bisa dirasakan. Terus untuk airy-nya juga lumayan bagus, yang teman-teman bisa dengerin di ujung-ujung suara simbal misalnya. Ya, overall tuningan dari TWS Rose Celsa Ceramics X ini terbilang bagus teman-teman. Tonal balance-nya dapat dengan cukup bagus, all-roundernya juga dapat, rapihnya dapat. Mau dipakai di kondisi indoor yang sepi maupun di jalan raya yang bising. Frekuensi low-nya, mid-nya maupun high-nya masih bisa didengerin dengan baik dan enggak banyak yang hilang. Ditambah juga sama fittingnya yang ngesilnya bagus, apalagi dengan mengaktifkan ANC-nya. Nah, keseluruhan tuningan dari Ceramics X ini enggak ada komplain lah dari saya. Lalu untuk teknikalitasnya, Ceramics X ini sedikit lebih bagus kalau dibandingkan sama pendahulunya. Pemisahan instrumennya cukup baik, imagingnya atau positioningnya juga masih bisa dianalisa atau dirasakan. Layering antar instrumennya ada, enggak yang ngeblur gimana-gimana, tapi juga memang enggak yang bagus banget gimana-gimana juga. Ya, baiknya untuk soundstage-nya di Ceramics X ini udah terbilang lebar dan luas. Untuk resolusinya oke, dari clarity-nya, kelengkapan nadanya, Ceramics X ini udah cukup ngasih kesan jernih dan detail yang bagus. Seenggaknya semua instrumen udah kedengeran masing-masing, nggak ada yang berasa mendem ataupun keruh atau yang gimana-gimana. Lalu untuk suara dari preset atau sound profile yang lain, di preset yang rock teman-teman akan dapetin bass yang lebih kalem, tapi vokal atas sampai treble-nya berasa sedikit lebih maju. Tapi ya ini masih cukup aman dari ngepick. Sedangkan yang di preset yang hi-fi, di vokal atas dan treble-nya di sini udah ada sedikit rasa-rasa nyelekit kecil, walaupun sebenarnya masih cukup gampang untuk ditolerir. Atau untuk teman-teman yang misalnya butuh gigitan treble ekstra juga, teman-teman bisa manfaatkan preset yang hi-fi ini. Misal mau dengerin simbal yang lebih ceras lagi, atau gesekan senar gitar atau biola yang lebih gigit lagi. Nah, di preset hi-fi ini teman-teman bisa sedikit lebih mendapatkan kesan yang satisfying di treble-nya. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS Rose Celsa Ceramics X. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS Rose Celsa Ceramics X. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, Rose Celsa Ceramics X ini di kelas harganya bisa masuk rekomendasi untuk ngisi gap antara
Misal kelas berdasarkan harganya dibagi 3 gitu ya. Kalau di kelas 100 ribuan sampai 500 ribuan, pilihan TWS yang bagus udah diisi sama KZ Carol yang suaranya udah terbilang sangat bagus walaupun ada beberapa hal yang jadi poin-poin minusnya. Lalu ada juga Ceramix yang non-X ini juga suaranya bagus di kelas harga yang sama. Lalu yang di kelas harga 1 jutaan ada Roselsa Earfree i5 ini, dan sama saingan ketatnya juga ada Soundcore Liberty 4NC. Nah, yang di kelas yang di atas 500 ribuan tapi di bawah 1 jutaan, Roselsa Ceramic 6 ini bisa jadi pilihan yang cukup solid. Terutama tuningan suaranya yang bahkan saya pribadi sebenarnya cenderung lebih cocok sama tuningannya Ceramic 6 ini ketimbang TWS 1 jutaan yang saya sebutkan tadi, si Roselsa Earfree i5 ini maupun Soundcore Liberty 4NC. Cuma memang teman-teman, dari sisi teknikalitasnya, walaupun nggak signifikan banget yang gimana-gimana, tapi tetap masih bisa gampang dirasakan yang 1 jutaan ini jelas secara separasi instrumennya lebih bagus, terus dari imagingnya juga lebih 3D, dan overall resolusinya, clarity maupun detailnya juga lebih baik. Tapi sekali lagi, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Bahkan saya sendiri cenderung nggak merekomendasikan untuk upgrade dari Ceramix X ini ke Liberty 4NC maupun si Earfree i5 ini. Ya, kalau dananya teman-teman cukup untuk ambil yang Liberty 4NC maupun Earfree i5 ini, ya teman-teman silahkan ambil yang ini sekalian aja. Tapi kalau dalam rangka upgrade, value upgrade-nya nggak akan signifikan. Lalu untuk kebutuhan gaming, walaupun di beberapa TWS udah ada gaming modes-nya, tapi saya tetap masih pede untuk nggak merekomendasikan TWS untuk keperluan gaming, apalagi untuk gaming yang kompetitif. Ya, saya tetap lebih menyarankan ayam yang pakai kabel yang seharusnya akan lebih nyaman untuk main game dan lebih akurat atau lebih presisi karena lebih bebas latency atau delay. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan udah cukup lengkap review dari Roselsa Ceramix X ini. Kalau misal ada yang belum jelas mau ditanyakan, silakan teman-teman sampaikan aja di kolom komentar. Nanti coba kita diskusi di sana. Dan ya, kita ketemu lagi di video-video review selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.